3 hari lalu, tim Elais.co sengaja datang ke Dusun Bangunsari, Desa Gunung Sari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Di sini, kami bertemu dengan Wayan Agus, generasi ketiga keluarga transmigrasi yang telah menjejakkan kaki di desa ini sejak tahun 1978 silam. Kehidupan keluarga Wayan yang asal Tabanan, Bali itu dimulai dari bertanam palawija, kelapa, hingga kemudian beralih ke coklat. Sayang, coklat tak bertahan lama lantaran diserang oleh penyakit yang kemudian membuat warga di sana beralih bertanam sawit. Ini tidak terlepas dari keberadaan anak perusahaan Astra Agrolestari yang telah membuka perkebunan kelapa sawit tak jauh dari desa. Persis tahun 2004, perusahaan menawarkan warga bertanam kelapa sawit melalui program IGA. Keluarga Wayan beserta 73 keluarga lainnya baru ikut 5 tahun kemudian. Ini tidak lepas dari faktor ekonomi. Wayan yang masa itu kuliah di Bali masih sangat membutuhkan biaya. Itulah makanya coklat masih dipertahankan meski hasilnya sudah tak sebanyak dulu. Bagaimana cerita perjuangan dan peralihan ini? Yuk simak kisah inspiratif Wayan. Kakek saya ya yang kemari itu transmigrasi tahun 78. Saat itu bapak saya masih kecil, belum tamat SD ya. Karena mungkin keterbatasan yang ada di Bali, bapak saya kakek saya kebetulan ada program transmigrasi ikut kemari. Nah, yang pertama itu yang mereka budidaya itu bukan langsung di sawit ya. Yang pertama palawija untuk bertahan hidup. Habis itu kakek saya kenal dengan namanya coklat. Selain coklat juga ada kelapa ya. Sekian tahun coklat tidak bertahan lama ya, karena satu banyak penyakit yang muncul, yang kedua juga perusahaan Astra Agro sudah mulai masuk. Jadi kebetulan pada saat itu kita ditawari oleh perusahaan untuk sama-sama kerjasama budidaya kelapa sawit. Setelah 4 tahun bertanam kelapa sawit, Wayan yang sudah kembali dari Bali bersama masyarakat sekitar mendirikan kelompok tani Jaya Mandiri. Wayan sendiri terpilih menjadi ketua. Semula, kelompok tani ini beranggotakan 74 orang, namun kemudian berkembang menjadi 116 orang. Saya baru buat kelompok waktu itu sekitar 74 orang. Awal pembentukan kelompok itu 74 orang. Artinya ini pendatang baru lah ya? Pendatang baru, baru nanam. Sawit. Baru nanam, 74 orang. Pak Wayan sebagai apa waktu itu? Saya sebagai ketuanya, Pak. Wah. Ya, ketua, namanya kelompok Tani Jaya Mandiri waktu itu. Untuk apa kelompok ini? Supaya kita juga bisa mengirim langsung buah ke Astra gitu, kan tidak nitip sama orang gitu istilahnya. Menurutnya, keberadaan anak perusahaan Astra benar-benar sangat membantu meningkatkan taraf hidup para petani sawit di sana. Sebab kemitraan yang terbangun tidak hanya sekedar jual beli hasil panen. Lebih dari itu, perusahaan mengajari mereka banyak hal agar produksi bagus dan banyak. Fasilitas pembiayaan tanpa bunga untuk perbaikan jalan, pembelian mobil angkutan, pupuk, dan lainnya dengan sistem pembayaran dipotong dari hasil TBS juga diberikan perusahaan. Kita terus terang ya sangat dibantu oleh adanya perusahaan. Karena kita ada beberapa kerjasama yang kita lakukan. Sebentar, bukan karena ada orang perusahaan di sini makanya Bapak ngomong gitu, enggak kan? Bukan Pak, ini kita nikmati secara langsung. Oh gitu. Kita nikmati secara langsung, artinya kalau tidak ada perusahaan dulu ya tahun 90 itu pertama perusahaan kemari, kita ini terisolir Pak. Hutan langsung, tidak ada perkembangan lagi ke sana. Oh gitu. Iya, jalan itu masih belum ada. Nanti perusahaan masuk, ada alat berat, baru kita bisa lewat. Dulu itu masih kayu. Dengan adanya perusahaan itu dia kan masuk bawa alat berat, servis semuanya, baru kita enak bisa menikmati jalan lah istilahnya. Masalah pupuk Pak, pupuk kan ini apalagi belakangan ini pupuk subsidi itu dihapuskan untuk sawit, setengah mati kita cari pupuk. Dengan adanya kontrak kemitraan pupuk sama perusahaan, kita jual sawit kita, dipotong di situ, perusahaan kasih pupuk. Jadi tidak pusing kita nyari pupuk lagi. Kita bisa kredit, kita bisa dipotong langsung uang kita begitu kita bawa TBS gitu. Tergantung kita maunya bagaimana. Kan perusahaan nanya maunya bagaimana gitu. Tak terasa, TBS yang diantar ke pabrik telah mencapai 7.000 ton per bulan. Produksi itu tidak hanya hasil panen anggota, tapi juga TBS milik warga lain yang dijual ke kelompok tani. Rata-rata sekitar 7.000 Pak. 7.000 apa? Ton. Ton per bulan, ya. 7.000 ton? Ya. Kelompok tani saya yang bersama anggota saya. Banyak? Ya syukur Pak. Ada juga dari luar Pak.
kebun anggota plus supplier yang ngikut sama kita. Oh, jadi kelompok tani juga punya supplier gitu. Ya, Perlahan, kehidupan para anggota semakin sejahtera. Mereka mampu memperluas lahan kebun, memiliki rumah dan mobil yang layak, serta menyekolahkan anak-anak mereka hingga ada yang menjadi dokter, polisi, maupun militer. kalau anggota saya itu Pak, terus terang ya, dari segi ekonomi apalagi sawit sekarang ini ya, kita juga tidak mengingkari karunia Tuhan ya. Ada sudah yang jadi dokter anaknya, ada yang jadi polisi, rata-rata berhasil Pak. Samping itu juga mereka selalu nambah kebun Pak. Rumah sudah punya, Ya rumah sudah, syukur sudah punya semua. kendaraan mobil punya. Ya sebagian besar punya Pak. Kerja keras, kebersamaan, dan loyalitas yang menjadi moto Wayan dan kawan-kawan telah membuat mereka sejahtera dan kemitraan dengan perusahaan terus terjaga.